Saya masih ingat betul ketika usia 19 tahun menginjak usia 20 itu saya diinjili oleh seorang teman kuliah saya, dan kemudian saya diajak berdoa untuk menerima Yesus sebagai juru selamat hidup saya. Sejak hari-hari itu ada sesuatu yang saya rasakan berubah dalam hidup saya. Saya yang tidak pernah membaca Alkitab dan tidak tahu Alkitab sama sekali karena orang tua saya, ayah saya Madura, ibu saya itu Jawa, ya. Ayah saya itu orang dari Sumeneb tapi dinas di TNI, Tentara Nasional Indonesia atau ABRI sekarang, berpindah-pindah tugas. Ibu saya seorang Jawa. Memang agak aneh karena kulitnya terang, matanya sipit, ya, dan itu rupanya menurun ke saya. Gitu. Ya, jadi di kampung itu saya banyak menderita aniaya, seringkali zamannya kecil, karena mungkin saya wajahnya agak beda dengan kebanyakan orang. Jadi hidung saya sering di orang Jawa bilang dipidas-pidas gitu ya. Mata saya sering dicontoh jadi sama teman-teman karena aneh mungkin gitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang pengalaman masa kecil. Dan saya bersyukur saya kenal Tuhan umur 19 tahun mau ke 20 tahun, dan di situ saya mulai banyak secara diam-diam membaca Injil, membaca Alkitab gitu. Sampai satu kali saya bilang ke ayah saya ingin keluar dari kuliah, saya ingin sekolah Alkitab. Bapak saya marah-marah. Karena tidak mendapat persetujuan orang tua, saya teruskan kuliah gitu. Tetapi hati saya sudah nggak di kuliah. Kenapa? Karena rupanya di kampus yang saya kuliah itu saya ketemu banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, termasuk istri saya, ya, satu persekutuan doa mahasiswa gitu. Jadi tapi kami nggak pernah berpikir pacaran, nggak pernah berpikir apa-apa, ya pertemuan biasa. Dan istri saya kan secara usia juga bedanya agak banyak, jadi nggak mungkin adik menaksir kakak gitu, nggak mungkin ya. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda gitu. Dan saya melihat kami pasangan yang di dalam perbedaan itu, saya harus bersyukur saya menikah, ya, beristri seorang yang bernama Dia Elia, ya, namanya Dia Elia. Sekalipun ada perbedaannya, ya, bertengkar atau apa gitu, tapi saya melihat memang pertengkaran kami itu bukan pertengkaran masalah pribadi, tidak sama sekali. Selama 22 tahun menikah, saya rasanya belum pernah bertengkar masalah pribadi, ya, soal uang, soal ekonomi, rasanya belum pernah, ya, kurang atau lebih, enggak gitu. Justru pertengkarannya itu kadang-kadang masalah yang yang kadang-kadang satu itu yang kami nggak merasa perlu untuk bertengkar, ya, kebersihan apa gitu. Tapi jarang, ya, itu juga jarang. Lebih banyak itu karena mungkin berhubungan dengan sekolah, dengan pelayanan gitu. Beda pendapat itu wajar, ya. Tapi di dalam perbedaan itu memang orang saling melengkapi, ya, saling menguatkan gitu. Jadi anak-anak kami itu kalau kami bertengkar, yang jadi wasit anak-anak sekarang gitu. Sudah tua jangan bertengkar, nanti juga pelukan lagi gitu. Tidur lagi bareng satu kamar, pikir-pikir bener juga gitu, ya. Jadi kadang-kadang kita mikir nggak perlu bertengkar gitu, ya. Jadi gitu. Nah, saya bersyukur di masa muda itu saya mengenal Tuhan, memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan karena semangat yang begitu besar, saya melihat bahwa sampai dunia ini nggak penting lagi, gitu, ya. Bukan berarti sekolah nggak penting, bukan berarti cita-cita nggak penting, ya. Tetapi arah seluruh fokus hidup saya adalah hal tentang kerajaan surga. Itu yang menjadi fokus hidup saya. Saya dilukai, dikecewakan, dihina, direndahkan, diusir, ya kan, diludahi pernah, ya kan, ya, diancam dibunuh, ya, mengalami beberapa kali hampir mati, menghadapi maut, mengalami saya karena kasih kepada Tuhan. Tetapi di
yang saya lewati itu, saya bersyukur Tuhan menjaga. Ya, saya pernah naik mobil dengan istri, mobil dibakar. Pernah rumah kami itu diserbu orang. Ya, 2 pintu itu didobrak hancur pernah. Ya, saya pernah beberapa kali melakukan pendalaman Alkitab, dilempar batu rumah itu. Pernah mengalami. Pernah saya ditodong dengan pisau 2 kali. Maaf, 3 kali ya. Ditodong pisau 2 kali ya kan. 1 kali di Makassar, 1 kali di jalanan di Kota Kupang, dan 1 kali parang di leher saya. Gitu. Saya ingat. Gitu. Jadi, tetapi di antara semua itu saya tertawa ya. Saya tertawa. Kenapa? Karena saya lihat bahwa Injil yang kita percaya itu bukan Injil murahan, tapi Injil kerajaan Allah yang mendorong kita semua itu untuk betul-betul melihat dan menempatkan bahwa kerajaan Allah itu di atas segala sesuatu. Ya, uang kita, karir kita, harta kita tidak ada artinya sama sekali. Saya katakan tidak ada artinya sama sekali. Saya minggu lalu sempat menyinggung ada beberapa rekan kami itu dengan bahasa humor bicara dengan saya, Pak Rudi, apakah bukan satu tindakan gila? Tindakan waras, apakah itu tindakan waras dalam kondisi COVID, corona, virus begini? Ya, orang perusahaan saja mem-PHK karyawan, ya, men-PHK karyawan banyak sekali, ya, hampir separuh, ya kan? Saya ketemu beberapa teman, bahkan ada seorang pengusaha besar di sebuah kota besar di Indonesia telepon saya, dan ketika ngomong soal PHK, teman pengusaha ini bilang apa? Sudah Pak Rudi, jangan ngomong PHK. Aku ini pemilik perusahaan, dia bilang gitu. Hatiku tidak tega kalau ada PHK, enggak tega. Tapi kita pelaku usaha sebagian tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Jadi sekarang Pak Rudi justru membuka asrama, ya, membuka program sponsor, ya kan? Wah, uang dari mana? Mereka apa? Nggak perlu makan, nggak perlu sabun, nggak perlu deterjen, nggak perlu sampo, gitu kan? Belum biaya hidupnya, bukankah ini proyek gila? Terus saya bilang dengan apa? Saya bilang gini, memang kita tidak punya, tapi apakah kita lebih tidak ngeri melihat anak-anak yang terancam putus sekolah, melihat anak-anak yang rumah tangganya orang tuanya itu entah meninggal, entah bercerai, entah ditinggalkan, ya kan? Terus anaknya tanpa arah, apakah tidak lebih ngeri? Saya katakan. Teman saya ini yang pengusaha merenung, nah, dan dia bilang, yalah, kalau Pak Rudi diberikan bagian itu oleh Tuhan, lakukan, saya akan doakan. Wah, itu. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa betapa pentingnya hal kerajaan sorga itu ditempatkan paling utama, melebihi segala sesuatu. Kalau seluruh hidup kita, perhatian dan fokus kita kepada tentang kerajaan sorga ini, saya katakan saudara akan mengalami kekayaan Allah yang luar biasa. Pengalaman manusia kita di dunia ini ya, lebih banyak ingin mengalami kekayaan yang dunia, yang sesaat. Tapi mereka sedikit sekali mengalami kekayaan yang dijanjikan sesuai janji, ya, oleh firman Allah yang semuanya menuju kepada kerajaan surga. Mari kita bersama-sama membuka di Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, ya. Saya ulangi, Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, ya, tentang perjamuan kawin itu, ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya.
Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, perumpamaan ini dimulai dengan satu kalimat, hal tentang kerajaan sorga. Kalimat itu menarik, itu pernyataan menarik. Mengapa? Karena kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kalimat tentang hal tentang kerajaan sorga ini muncul berulang-ulang di Injil Matius. Saudara membaca Matius 13 contohnya, semua ayat, semua pasal tentang penabur, itu dimulai tentang hal kerajaan sorga, hal kerajaan Allah, hal kerajaan sorga. Dan di Matius ini Yesus berbicara ulang-ulang, paling banyak di Injil Matius, tentang hal kerajaan sorga. Jadi apa yang mau disampaikan Yesus dalam konteks ini, khususnya dari pandangan penulisnya, yaitu Matius. Matius mau memberi pesan, kalau kita melihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu punya cara pandang yang berbeda setiap orang tentang ajaran Yesus. Mereka punya cara pandang yang berbeda. Nah, khusus membahas Matius ini, Matius lebih fokus kepada tentang kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan sorga. Itu diulang-ulang di Matius. Nah, dalam konteks Matius pasal 22 ini dikatakan satu gambaran tentang perjamuan kawin. Ada seorang raja mau menyelenggarakan pesta kawin, anaknya ini. Anaknya mau dinikahkan, ada pesta yang besar. Semua hidangan telah disiapkan, lembu-lembu terbaik peliharaannya telah disiapkan, dan dia sekarang mengirim orang-orang, hamba-hambanya, untuk apa? Mengundang tamu-tamu undangan. Berhenti sampai di situ dulu Bapak Ibu. Tamu-tamu undangan ini tentunya adalah orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Dikenal. Kenapa? Bagaimana orang mengundang yang tidak dikenal? Tidak mungkin. Pasti orang-orang yang diundang ini punya hubungan dekat dan cukup dekat dengan sang raja. Punya hubungan spesial, hubungan khusus, kedekatan. Bayangkan kalau seorang raja mengirim hamba-hambanya secara khusus mengirim undangan di perjamuan kawin, bukankah yang menerima undangan itu orang-orang luar biasa? Punya hubungan khusus. Ini bukan orang sembarang-sembarang. Kalau saya seorang presiden, saya mengundang apa? Menteri, wakil menteri, staf ahli, gubernur, terus bupati, orang-orang berkelas. Tidak berhenti di situ, pengusaha-pengusaha hebat. Kita undang orang-orang kaya, secara ekonomi di negara itu kita undang. Nah, jadi ketika mengatakan bahwa raja ini mengirim undangan-undangan, itu bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang punya hubungan khusus
yang mengenal dengan baik raja itu, yang pernah berhubungan atau sedang berhubungan, ya. Jadi bukan orang biasa-biasa, mereka saling mengenal, ya. Tetapi responnya kita membaca di ayat-ayat itu kan, para undangan ini menerima undangan raja ini atau menolak? Bahasanya memang menolak. Tetapi kalau dikatakan di ayat itu, dikatakan oke, setelah menerima undangan itu, tetapi mereka dikatakan apa? Mereka tidak bisa hadir, ya. Karena apa? Karena kesibukannya dengan apa? Ladang dan usahanya. Wah, ladang dan usahanya itu menjanjikan dan membuat orang sibuk. Karena semakin berkembang bisnisnya, semakin banyak uang, dan semakin banyak uang itu sangat menyibukkan. Jadi kalaupun raja mengundang, belum tentu dia punya waktu. Belum tentu dia punya waktu. Juga orang yang punya ladang, ya kalau ladang 1 pancang itu 2 hektar sawit, ya mungkin masih banyak waktu, ya. Tapi kalau di tempat kita ini yang punya ladang sawit itu gila-gilaan. Ya, dari yang 10, 20, 100 hektar sampai ribuan hektar di tempat kita ada. Jadi orang-orang ini memang benar-benar sangat sibuk, bukan mencari-cari alasan, ya kan? Memang sangat sibuk. Bahkan karena begitu sangat sibuknya, sekalipun raja yang mengundang, mereka tidak bisa datang. Karena sangat sibuknya. Jadi bukan mencari-cari alasan, ya. Kalau kita mungkin bisa saja mencari-cari alasan, ya. Kita nggak sibuk-sibuk amat, tapi kita sering menyibuk-nyibukkan diri, gitu. Tapi kalau orang yang ladangnya luas, usahanya sukses, itu sangat sibuk benar. Kami ada seorang kenalan dan sahabat itu mau memberi pelajaran bahasa Mandarin. Ini seorang pengusaha Indonesia lagi tinggal di Australia. Ya, ini Bapak Ibu tidak ada yang kenal, gitu. Bu Intan kenal, ya. Bu Eli kenal. Sempat kita diajari Mandarin pengantar. Dia punya keinginan mengajar kita, mengabdikan dirinya. Kita 2 kali pertemuan, ya kan. Tapi setelah ketika dia memang sangat sibuk. Jadi untuk mengatur waktu senggang untuk mengajari bahasa Mandarin tim kita saja susah waktunya, karena dia juga perlu istirahat. Jadi memang bukan alasan yang dibuat-buat. Ya. Oh, ini pengusaha besar, ya, yang sama dengan di konteks Matius 22 ini. Ini memang orang yang ladangnya luas, yang usahanya maju, ya uangnya banyak. Jadi itu menyibukkan dia. Sehingga sekalipun seorang dengan kapasitas raja mengundang, tetap dia tidak punya waktu. Oke, sampai di situ. Wah, bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi. Ada mereka yang justru menangkap apa? Para utusan raja dan membunuh utusan raja. Dan raja begitu geram, begitu marah, dikirim pasukan, dikatakan habisi mereka dan bakar kota mereka. Zaman dulu memang begitu. Nah, nggak berhenti di situ. Kalau kita lihat raja ini raja yang sangat rendah hati, sangat murah hati, sangat baik. Ya, dia ingin memberikan waktunya dalam momen yang istimewa perjamuan kawin ini, ya kan, supaya dia bisa punya hubungan semakin erat melalui perjamuan kawin itu. Tetapi kalau yang diundang ini, ya kan, sangat sibuk, tidak ada waktu, bahkan ada yang membunuh utusan-utusan raja ini. Raja ini baik, tetap supaya perjamuan kawin ini penuh, siapapun, dikatakan siapapun kamu undang, kirim ke perjamuan kawin itu. Wah, kata siapapun itu dikatakan orang-orang di pinggir jalan. Di ayat itu dikatakan demikian. Yang kedua, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Nggak ada standarnya, siapapun. Kamu temui pinggir jalan, mau itu gelandangan, mau penjahat, mau preman, mau siapapun, dikatakannya orang jahat dan orang baik, kamu undang ke perjamuan itu. Masukkan saja. Nggak melihat lagi ini punya hubungan khusus dengan raja atau enggak, bisnismen hebat, gubernur, menteri, enggak. Siapapun saja boleh masuk, siapapun. Kalaupun nggak ada orang besar, anak kecil kesasar di pinggir jalan pun masukkan, ya kan, masukkan. Gitu.
Nggak usah dipikir jauh-jauh. Selama di jalan orang masukkan saja, masukkan. Nah, coba kita berhenti dan merenungkan di sini. Kalau kita mengundang orang baik masih mending dalam satu acara. Tapi kalau saudara mengundang orang jahat, iya kan? Karena di ayat itu kan dikatakan apa? Orang-orang di jalanan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Lah, saudara tahu orang-orang jahat di jalan itu kayak apa bentuknya? Ya, coba kalau orang jahat, pembunuh, perampok, pencuri. Tadi pagi itu saya sempat baca satu artikel unik di Detik.com ya. Apa uniknya? Di Jakarta ditangkap satu kelompok penjahat. Tapi kelompok penjahat ini adalah spesialis di percopetan, suka mencopet. Tetapi anehnya, nah ini anehnya, mencopetnya nggak hanya di Jakarta, tapi sudah sampai mancanegara. Saya baru ini baca. Saya tahu saya copet lokal ya, Jakarta, Surabaya, Jogja, mau di bandara, di kereta api, stasiun, apapun itu ada. Tapi ini copet unik, ya kan? Dia mencopet sampai ke mancanegara. Jadi diinterogasi sama aparat Mabes Polri Jakarta. Kamu mencuri di mana aja, nyopet di mana aja, wilayah kerjamu? Di Jakarta Pak, di Kelapa Gading Pak, ya di ini Pak, di mall-mall ini Pak. Sasaranmu apa? Ibu-ibu paling sering yang bawa tas tangan gitu. Bisa tahu bawa barang harga barang apa, bisa tahu tasnya berisi barang-barang berharga dari mana. Ya mereka pasti ke mall-mall mahal. Kami ikuti. Nah terus selain itu di mana? Kami juga mencuri di tempat lain Pak. Di mana? Di Kuala Lumpur, di Malaysia. Orang Indonesia, bayangkan. Sampai mencopet itu di Kuala Lumpur. Terus kamu jualnya di mana? Di Johor Bahru, di Kedah, ya di mana, di berapa tempat gitu ya. Bayangkan, lah kamu mencurinya berapa lama di Malaysia? Kami berangkat Jumat Pak, Sabtu kami beroperasi, Minggu pagi, Minggu sore kami sudah balik ke Jakarta. Pencopet. Nah kalau orang tipe kayak begini diundang ke perjamuan raja, di mana letak integritas raja ini? Iya kan? Raja mengundang pencopet, oke? Ya, pencopet diundang gitu kan? Iya kan? Dan semua orang tahu orang jahat itu seringkali sudah nampak dari penampilannya. Makanya kita manusia normal begitu melihat orang yang penampilannya agak seram aja, kita sudah mikir dia itu apa? Jahat. Bener nggak? Coba saudara ketemu lihat orang pakai tato, pakai anting-anting, rambut kayak pang gitu ya, terus dekat kepada saudara, duduk di sebelah saudara, saudara nyaman nggak? Nggak nyaman, ya kan? Ini orang apa-apaan ini di planet ini ada seperti orang kayak begini, ya kan? Jadi kita sering bisa melihat memang bahwa dari penampilan memang orang jahat, ya sering dan gampang, ya. Tetapi raja ini nggak pusing. Kamu mau nampaknya jahat, mau dalamnya yang jahat nggak penting. Pokoknya kamu orang jahat juga diundang. Itu. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang saya ulangi, tidak hanya orang jahat. Orang jahat itu kan nggak hanya mencuri merampok. Sekarang kalau pelacur yang diundang. Saudara pernah lihat pelacur? Wah, saya ini pengalaman. Karena saya pernah membuka bimbingan belajar untuk anak-anak para pelacur, ya, di 2 tempat di Surabaya. Dan saya tahu betul ini, ya anak-anaknya ingin belajar, ingin mengubah nasib, ibunya beroperasi, mamanya beroperasi di depan pintu, bayangkan. Jadi bagaimana memisahkan anak-anak ini, mengajari anak-anak ini, memberi pengertian kepada anak-anak ini susah. Karena dia ini lahir besar melihat itu semua di depan mata mereka dan mereka pikir ini semua benar. Nah sekarang bayangkan kayak para pelacur ini. Nah kalau di Surabaya ada 2 tempat pelacuran ya zaman dulu ya. Sekarang satu sudah ditutup, yang paling besar di Asia ya. Itu namanya Doli ya, itu ditutup ya. Nah sama Bu Risma ditutup. Nah, saudara, pelacur itu bisa nampak dari luarnya. Dulu itu saya polos, nggak ngerti pelacur, saya nggak ngerti sama sekali. Nah, satu kali saya naik sepeda motor saya itu rantainya putus, gitu kan, pas di depan tempat operasinya mereka. Nah, kalau zaman dulu itu ada etalasenya, jadi mereka pakai baju minim-minim dikasih kaca gitu. Jadi siapapun bisa lewat, lihat, gitu kan. Nah, pas
sepeda motor saya rantainya putus di depan itu. Wah, namanya pulang kerja ya. Dan waktu itu saya harus pakai dasi ya, karena saya di kantor yang cukup bagus waktu itu kerjanya. Tapi saya pakai sepeda motor pas nggak dijemput supir kantor gitu. Jadi saya bawa sepeda motor akhirnya. Saya bingung, ini hitam semua, kena oli, kena minyak gumuk itu ya orang bilang ya. Putus, saya nggak tahu bagaimana nyambungnya. Saya coba cari alat untuk nyambung sementara ya kan. Tiba-tiba si mbak-mbak ini keluar. Mas, nggak panas ya? Mampir sini loh kita minum es, katanya gitu. Oh, itu saya nggak ngerti. Saya polos, saya bilang, iya mbak, terima kasih gitu kan. Nggak ngerti gitu. Nah, selesai kemudian saya pulang, sampai rumah teman saya tanya, kok lama kali mas pulangnya gitu? Ya, rantai saya putus. Putus di mana? Di tempat ini, saya bilang. Hah? Itu tempat ituan katanya gitu kan, tempat para wanita tunasusila, dia bilang gitu kan. Saya mulai nyambung dengan saya. Oh, mengapa mereka itu ramah, baik, agak genit gitu kan. Baru saya ngerti gitu kan. Nah, bayangkan orang kayak begini diundang ke perjamuan kawin raja. Bayangkan gitu. Saudara bisa punya gambaran ini ketika Yesus duduk makan dengan orang-orang berdosa dan para pelacur, sehingga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sampai bertanya kepada murid-muridnya, lihat gurumu makan dan duduk dengan orang berdosa dan pelacur, lihat. Nah, saudara, mari kita lihat lagi selanjutnya. Orang-orang ini diundang oleh sang raja. Sang raja tidak lagi menentukan siapa kamu, apapun kamu, selama kamu membuka dirimu dan mau hadir di perjamuan itu. Tangan sang raja terbuka lebar. Terbuka lebar. Kita yang tidak layak ini, sekalipun saya misalkan penjahat yang tidak layak ini, tapi tangan raja itu terbuka lebar untuk menerima kita di ruang perjamuan besar. Bahkan tidak itu saja ya, tetapi juga menyediakan yang terbaik hidangan-hidangan itu. Bayangkan. Jadi ini raja siapa ini? Kita perlu bertanya. Nah, selanjutnya di pasal itu dikatakan apa? Di pasal itu dikatakan ketika semua orang sudah masuk, dikatakan apa? Semua orang sudah masuk, ada satu orang tidak disebutkan, ya kan? Hanya satu orang saja. Kita tidak tahu orang ini orang jahat, orang baik, orang jalanan, kita nggak tahu. Yang jelas ini orang, ya. Orang, ya, nggak penting ini dari mana asalnya, tapi jelas ini yang jelas orang. Tapi orang itu tidak mengenakan kain apa? Kain pesta. Kain pesta. Nah, dan sang raja mengatakan, ikat orang ini, ikat tangan, bukan dikatakan ikat kakinya saja, ikat kaki dan tangannya, dua-duanya diikat, ya kan? Dan lempar dia ke dalam kegelapan api yang menyala-nyala. Nah, mari kita merenung begini Bapak Ibu. Ini jenis perjamuan kawin apa? Sehingga mereka yang menolak undangan, mereka yang menghakimi dan membunuh para utusan, mereka yang tidak mengenakan kain pesta mendapat penghakiman. Di dalam Alkitab kalimat maka raja mengirim pasukan dan membunuh mereka yang membunuh utusan raja itu gambaran dari penghakiman. Selanjutnya ayat yang mengatakan ikat tangan kaki orang ini itu juga bentuk penghakiman. Saudara mau diundang perjamuan kawin tapi datang untuk dihakimi? Mau? Iya kan? Mau. Jadi kita perlu merenung, ini perjamuan kawin apa yang dimaksud? Tentunya ini bukan perjamuan kawin biasa, ya kan? Seperti kita orang kampung kita, orang kota kita yang menikahkan anaknya. Karena kalau datang nggak ada tamu nggak ada urusan kan? Ya kan, nggak ada masalah. Tapi ini enggak. Ini yang menolak, ya, yang membunuh utusan raja, yang menolak undangan
dan yang tidak mengenakan kain pesta justru apa? Dihakimi. Bapak Ibu, mari kita melihat begini. Saya coba mengajak saudara tahap demi tahap, ayat demi ayat, supaya saudara bisa melihat gambaran ini. Ketika membaca pasal ini, Bapak Ibu saudara semua boleh melihat ada apa di balik ini. Mengapa demikian? Ya kan? Mengapa demikian? Ada apa di balik ini semua? Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut Matius 22 bukan perjamuan kawin biasa yang seperti di banyak benak orang. Karena kalau perjamuan kawin biasa tidak perlu ada penghakiman. Faktanya ini ada penghakiman. Ia yang datang tidak mengenakan kain pesta, diikat kakinya, diikat tangannya, dibuang pada kegelapan. Ia yang menolak undangan, ia yang membunuh para utusan raja, juga dihabisi. Jadi ini bukan perjamuan kawin biasa. Ini perjamuan kawin yang sangat berbeda. Mari kita melihat di kitab Wahyu, Bapak Ibu. Kitab Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan ya. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 10. Atau kita bergantian ya. Saya 7, saudara selanjutnya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Silakan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dalam gambaran kitab Wahyu ini ada perkawinan besar, ya, perkawinan anak domba, dan mereka yang datang itu harus mengenakan apa? Dikatakan di situ gambarannya apa? Kain lenan halus, ya, ditambahi. Nah, di dalam Alkitab kaidahnya begini, Bapak Ibu, saudara. Kalau setelah ada ayat dan diberi tanda kurung, itu bermakna ada penemuan manuskrip lain, ya, yang ditemukan, teks lain yang ditemukan, dan itu ditambahkan, ya kan, untuk melengkapi, ya. Jadi kalau ada tanda kurung, itu adalah perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus, ya. Itu artinya berarti teks itu bisa ditemukan tidak hanya satu, tapi bisa 2, 3 atau 4. Makanya ditambahkan dalam tanda kurung, ya. Itu. Nah, jadi kalau kita melihat mereka yang ikut perjamuan kawin anak domba ini harus berhiaskan apa? Kain lenan yang putih bersih yang berkilo-kilo ini melambangkan apa? Kalau kita lihat putih itu melambangkan apa? Kesucian, kekudusan, perbuatan yang benar. Ya kan? Kalau kita lihat di situ. Jadi mereka bukan hanya bukan soal pakaian jasmani dalam perjamuan kawin ini, tapi ini tentang apa yang melekat dalam hidup orang itu.
integritas orang itu, kehidupan orang itu, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berucap. Jikalau itu benar seperti kain linen halus yang berkilau-kilauan ini, ia disambut. Amin. Ia disambut, dikatakan. Ia disambut, gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat begini. Jadi tadi saya katakan di Matius pasal 22, ini bukan perjamuan kawin biasa, tapi perjamuan kawin, ya kan, yang mengundang orang-orang, siapapun orang itu, mau undangan tidak undangan, mau yang di jalan, mau orang jahat, mau orang baik, selama ia mengenakan pakaian kain halus, kesucian tadi, ya, berbicara kesucian, ia disambut. Selama ia hidup dalam kebenaran, ia disambut, dikatakan. Ya kan? Itu yang disampaikan. Ya. Nah, makanya ini bukan perjamuan kawin biasa. Nah, ini yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam kehidupan rohani itu, kalau kita melihat orang-orang yang diundang tadi itu, apakah mereka menolak karena ingin menolak, karena nggak mau datang? Tidak, karena mereka sangat terlalu sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk menerima undangan sang raja. Tidak ada waktu. Kesibukannya itu, uangnya itu menyita dia, sehingga dia tidak ada waktu untuk undangan sang raja. Nggak ada. Nah, tidak ada waktu. Bapak Ibu, ini berhubungan dengan apa? Dengan sikap hati kita. Sikap hati kita itu selalu, mau orang kecil, mau orang remaja, mau orang dewasa, selalu mencari kesibukan. Entah dengan bermain, entah bekerja, itu semua kesibukan. Anda kalau anak-anak kan bermain kesibukannya, ya kan, suruh belajar susah, ya kan. Tapi kalau orang dewasa kesibukannya apa? Cari duit, nggak ada waktu untuk bermain. Iya kan? Paling tunggu liburan rekreasi. Ya, orang dewasa gitu, anak-anak kesibukannya apa? Bermain. Kalau orang dewasa kesibukannya bekerja sampai tidak ada waktu bermain. Tapi mau bermain, mau cari uang, mau apapun, itu kesibukan. Dan kesibukan yang menyibukkan itu sampai menempatkan dia tidak ada waktu untuk menerima dan memenuhi undangan sang raja. Tidak ada. Pernah nggak kita bayangkan bahwa Allah kita itu mengundang kita setiap pagi, setiap hari untuk datang kepadanya, tapi kita sibuk. Pernah nggak kita merenungkan itu? Allah kita itu mengundang kita, setiap kita. Entah kamu umur 12, umur 10 tahun, nggak penting. Toh kita di pinggir jalan, ya, tetap semua diundang. Katakan semua orang itu tidak lihat usianya. Orang di jalan itu kan nggak lihat usia. Mau kecil, mau bayi, mau besar, mau diundang semuanya. Diundang untuk memenuhi tempat itu. Tapi kita itu, manusia ini selalu punya alasan untuk menolak undangan itu. Ya kita tidak, kalau saya nggak sadar, nggak bisa. Entah kamu bermain, entah kamu bekerja, entah kamu cari uang, tapi semua kesibukanmu itu sampai membuat kita tidak ada waktu untuk sang raja. Coba kita yang dewasa-dewasa, berapa jam sih kita habiskan waktu lihat smartphone daripada kita diam merenungkan firman Tuhan, daripada kita menyendiri berjalan merenungkan firman Tuhan. Kalian yang anak-anak, berapa waktu kalau kamu pegang main game, ya kan, berapa jam dibandingkan dengan waktu kamu mencari dan ingin mengenal Tuhanmu melalui firman? Berapa? Sama sekali. Makanya untuk anak asrama kita akan buat beberapa peraturan. Karena saya cermati 1 minggu ini, kalau kita baik, lemah lembut, kalian menyalahgunakan kalian. Anak saya juga begitu. Saya sudah berapa kali saya kasih peringatan. Kami lemah lembut, kami sabar. Tapi demi kehidupan rohani kalian,
Kalau kami perlu ambil, kami akan ambil. Kami sudah mendorong, gunakan dengan bijaksana waktumu. Belajar kalian di sini untuk belajar hal yang rohani, yang positif, gitu. Untuk kehidupan rohanimu dengan Tuhan. Karena kamu harus sadari bahwa kamu sementara menerima undangan bukan dari raja yang biasa-biasa, tapi sang raja segala maharaja ngundang kalian untuk datang ke saya, datang. Tapi kita sibuk kan. Nah, orang dewasa juga sama. Kita sibuk mikir sana mikir sini, sibuk. Kita nggak mau mengambil keputusan untuk mempercayakan kepada Tuhan. Ya kan, udah percaya kepada Tuhan sama lakukan bagian kita, cukup. Selebihnya percayakan Tuhan. Bukan kita mengatasi semuanya, kita atasi. Detail kita tahu, aku harus pastikan semua benar, semua gini, semua begitu. Harus aku, ya itu mungkin nggak keliru. Tapi ada banyak hal, saya katakan, kita cukup melakukan bagian tugas kita yang terbaik sesuai yang Allah percayakan. Karena kita manusia, kita punya keterbatasan. Percayakan ke Tuhan supaya kita ada waktu untuk menerima undangan sang raja. Bapak Ibu, bukan apa yang engkau lakukan saja yang benar, tapi sikap hatimu ini jika berubah, kita akan mengalami kekayaan, kebenaran dari kerajaan surga. Saudara, masalah rohani itu sepele seringkali. Apa sepelenya? Kita pandang sepele tapi serius. Kita tidak ada waktu untuk sang raja. Kita tidak ada waktu untuk menerima undangan sang raja, untuk menemuinya setiap hari. Kita tidak ada waktu. Ya, kita nggak ada waktu. Tapi untuk diri kita punya banyak waktu. Untuk kesenangan kita punya banyak waktu. Untuk kesukaan kita banyak waktu. Tapi untuk sang raja saya nggak ada waktu. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Mari kita memulai kehidupan rohani kita dari awal. Setiap hari Tuhan, aku ada waktu. Ada waktu. Kalau engkau suruh aku nggak bekerja, diam dulu, aku akan diam. Kalau engkau pimpin beri hikmat, Rudi jangan engkau pikir dulu yang minggu depan, pikir dulu yang hari ini. Aku akan pikir yang hari ini saja. Sekalipun yang minggu depan itu mengkhawatirkan saya. Setiap saya ke dapur lihat beras, secara manusia saya mikir, Tuhan, saya tahu duit saya berapa. Saya tahu Tuhan. Tapi Tuhan, pikirkan hari ini. Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini, besok ada kesusahannya. Tapi selama ada waktu hari ini, seperti Paulus mengatakan, bertobatlah, carilah Tuhan, berikan waktumu untuk Tuhan, untuk menerima undangan Dia, supaya kita dilayakkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya tutup dengan ini. Kalau engkau ada sedikit waktu untuk Tuhan, maka engkau hanya akan ada sedikit mengalami pertolongan Tuhan. Saya ulangi, kalau kamu dalam hidupmu hanya ada sedikit waktu untuk Tuhan, maka di dalam kesusahan kamu akan mengalami sedikit pertolongan Tuhan. Kamu akan lebih ditutup hatimu dengan kekhawatiran. Tapi kalau kamu ada waktu yang luas, ada ruang yang luas untuk Tuhanmu, maka dalam keadaan apapun hidupmu, Tuhan punya banyak waktu untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian yang tadi, yang terakhir kita naikkan pujian.